Mana tadi? Wal jumlah tuh ya. Wal jumlah tuh minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il ya. Fi mahali jarin, menempati rob jar karena apa? Ma'tufatun ala jumlati tsumma ba'atsnakum, diatofkan pada jumlah tsumma ba'atsnakum. Fil ayati al-karimati as-sabiqati, di ayat sebelumnya. Alaikum ala harfu jarin mabniun al sukun, dia mabni sukun. Wa kum dhamirun tasilun mabniun ala sukuni alladzi burika ila dhamir. Dia mabni sukun tetapi diharokati dhamma. Kenapa? Man'an iltiqa'i sakinain, agar tidak bertemu dua sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar di ala, yang mengejarkan adalah huruf jar. Wal jaru wal majrur, jar majrur muta'alliqun bil fi'li fi dhalalna, terkait pada fi'il dhalalna. Dhalalna alaikum, kami naungi di atas kalian. Al-ghamama maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Goman di sini sebagai maf'ul bihi-nya dhalalna ya. Yang mana i'rabnya nasab, tandanya adalah fathah. Wa anzalna al-waw harfu atfin ya, waw mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Anzalna sama ya dengan dhalalna ya. Kita skip biar agak sama. Bedanya adalah jumlahnya saja. Dia maktufah juga diatofkan pada jumlah dhalalna. Makanya dia ikut jar gitu ya. Alaikum, ala dan kum ya. Ini pasti sudah tahu semuanya. Alaikumul mana, sama dengan atas alaikum tadi. Sekarang al-mana. Al-mana itu maf'ulun bihi. Ya seperti dengan gomamnya. Maf'ul bi tetapi dia maf'ul bihi-nya angzalna. Angzalna al-mana. Gitu ya. Berarti maf'ul bihi-nya angzal. Asalwa, wasalwa, jadi ada wawunya, wawu atof, dia mabni fathah, salwa adalah diatofkan pada mana, jadi ikut nasab. Ini tandanya saja ya, wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab, salwa ini ya, memakai fathah, tetapi al-muqaddarah, li ta'adzur ya, fathahnya itu dimuqaddarkan, tidak didhahirkan. Karena apa? Karena tidak mungkin ta'adzur ya. Karena huruf terakhir dari salwa adalah huruf alif. Ulu ini fi'lu amrin ya, fi'il amar, kata kerja perintah, akanlah. Sebagai di sini ya, bina ya, mabni. Dia mabni hadfun nun. Dia mabni dengan membuang huruf nun. Dan wawu jamaknya di situ adalah dhamir muttasil sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Adapun jumlah ya, ulu kan jumlah. Makanlah. Berarti fi'il amar dan juga fa'ilnya, wawu jamak itu, dia menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maqaulul qawli. Berarti di situ ada fi'il ya, qala yang matlub ya. Berarti kan di situ Allah yang berfirman. Ya, qala Allah kan. Qala Allah, apa firman Allah itu? Qulu, makanlah kalian. Berarti qulu fi mahali apa? Fi mahali nasbin sebagai maqaulul qawli. Baik, di sini ada taklik ya. Tentang gomam ya. Qala az-zaman sari an tafsiri wa dhallala alaikum gomam. Ini menurut Zaman Sari ya, salah satu mufassir ya, menafsiri tentang dhalalna alaikum al-gomama. Dhalalna maksudnya apa dhalalna ini? Dhalalna adalah maknanya ja'alna ya. Ja'alna al-gomama. Yadillukum wa dzalika fiti. Jadi dhalalna alaikum al-ghamama maknanya adalah ja'alna al-ghamama yudillukum wa dzalika fiti. Ya, kami menjadikan ghamam itu ya, awan itu menaungi kalian. Di mana? Wa dzalika fiti, di ti ya, di padang ti. Sakharallahu lakum as-sahaba yasiru bisirihim. Yasiru bisairihim yudallilukum minasyamsi. Yang mana Allah utus gomam ini, ya, dia itu selalu jalan. Gitu. Mereka berjalan dimanapun ditututi kan. Kalau bahasa Jawa ditututi, diikutin. Gitu. Ya pokoknya ini gerak terus gitu. Kalau andaikan orang-orang Bani Israil itu jalan, ya ikut jalan. Kalau dia mandek berhenti gitu kan, dia juga ikut mandek, ya ikut apa? Nah ini luar biasa ini, fasilitas yang sangat luar biasa ini. Kalau andaikan kita punya fasilitas itu enak banget ya. Di sawah ya ada rumah untuk kita.
Kalau kita kerja ya di Jakarta itu panas, siang-siang kita keluar ada gumam yang ikutin kita, enak banget. Lalu selain itu, wayat ziru bilaili, wayut ziru bilaili amud dan menut apa tadi? Wayun zalu ya. Wayun zalu bilaili amudun inarin yasiruna fi dhawlihi. Dan kalau di malam hari, ya, di malam hari kemarin juga sudah saya sampaikan, ada semacam amud ya, kayak tiang yang bercahaya gitu. Ya, dari nar di sini. Kalau di sini dari api. Yang mana ketika malam hari itu dia bisa menerangi mereka. Gitu. Andaikan mereka melakukan perjalanan di malam hari, tidak takut apa? Kegelapan. Karena ada apa? Ada cahaya yang di situ ada tiang yang sangat terang sekali ketika tidak ada qamar, ketika tidak ada rembulan. Wa thiyabahum la tansahu wala tadli. Dan ketika di malam hari itu tidak membuat apa namanya? Baju-bajunya yang tidak kotor dan tidak basah gitu ya. Kadang kan di padang pasir ya, padang pasir itu kan namanya debu-debu ya. Tetapi di situ tidak membuat kotor di situ. Dan kalau malam hari juga biasanya kan menjelang pagi itu kan ada embunnya sehingga baju itu kan basah gitu. Tetapi di sini tidak. Jadi fasilitas yang sangat luar biasa. Mempunyai awan yang bisa menaungi mereka. Kalau malam ada lampunya, lampu, dan juga di situ dikasih fasilitas dijaga dari kebersihan, bajunya tidak kotor dan juga tidak basah. Kalau andaikan perjalanan basah, karena saat itu mereka melarikan diri kan, berarti kan tidak siap-siap, tidak ini kan, tidak banyak ya, bawa koper dan lain sebagainya kan. Berarti kan persiapan untuk bajunya pun pasti terbatas. Ya, ketika andaikan dalam perjalanan itu basah dan lain sebagainya, maka mereka tidak nyaman kan gitu. Tetapi Allah jaga seperti itu. Nah, ini Zaman Syari tafsirannya di kitab Al-Kasyaf. Jilid 1 halaman 282. Wal gomam, lafal gomam di sini sebagai maf'ulun ala anafila dolana bermakna ja'alna. Jadi gomam di sini ya dijadikan sebagai maf'ul ya, sebagai maf'ul bi dari dolana, yang mana ketika dolana itu bermakna ja'alna. Wa itlam yakun bihada al makna fayakunu mansuban ala nasir fakir. Kalau andekan dolana tidak dimakna ja'alna, gomam dia nasab ya, gomama kan di sini nasab kan, gomama kan. Maka nasabnya karena apa? Karena nas'il khafdi ya. Nas'il khafidi. Jadi ada huruf jar yang diambil atau huruf jar yang dibuang sehingga isim yang majrur ya, isim yang dimasukin huruf jar lalu huruf jarnya diambil maka dia nasab gitu ya. Jadi gitu ya, seperti kata ini ketika kita belajar di kitab-kitab kayak fikih dan sebagainya itu biasanya ada lugutan, ada istilahan gitu. Ya contohnya ya, at-thaharatu lugutan, ya, as-sholatu lugutan atau istilahan gitu. Jadi lugutan itu di mana apa? Bil lugoti. Ya. At-thaharatu lugutan ai fi lugoti. Di situ kan ada fi huruf jar, lugoh majrur kan. Ketika huruf jar itu dinada, diambil, maka lugoh yang majrur menjadi mansub gitu. Itu mansubnya karena apa? Karena nas'il qafidi gitu ya. Wa takdiru, takdirnya apa? Kira-kiranya wa dhallalna alaikum bil gomami. Nah, kami menaungi kalian bil gomami. Di sini ada huruf jar di al gomam majrur bi kan gitu. Dijarkan dengan huruf jar bi. Ketika bi-nya diambil, maka al gomam menjadi mansub gitu kan, menjadi gomama. Karena apa? Karena nas'il qafidi. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Qala az-Zujadi. Nah, ini yang makna-makna. Menurut Zujad, jumlah makna yang di situ ya Allah anugerahkan makna di waktu itu ya, kita kasih beberapa versi penafsiran berbagai macam ya. Yang intinya yaitu seperti minuman ya, kayak ini, kayak madu kan gitu. Ada yang cair, ada yang sudah
sudah menjadi kayak gulali ya, sudah nempel, sudah jamit gitu kan. Tetapi menurut Zujat, mana itu adalah ma yamunullahu bi mimala ta'iba fi wala nasoban. Mana itu menurut Zujat adalah apapun rezeki Allah, makanan yang Allah anugerahkan yang tanpa taab, yang tanpa ada susah payah gitu. Nggak harus jungkir malik kerja gitu kan. Nggak harus kerja dulu ya, nggak harus pesan dulu ya. Tetapi sudah ada Allah kasih. Nah, itu tanpa taab dan juga tanpa nasab ya. Tanpa ada jerih payah, tanpa harus kita cari dulu ya, kita harus kerja dulu. Tetapi Allah kasih gitu. Nah, itu namanya mana. Wa ahlu tafsir yaquluna innal mana syai'un yasqutu an syajari hulwun musyrabu. Sebagian tafsir juga ahli tafsir mengatakan bahwa mana itu sesuatu yang jatuh di atas pohon. Jadi kayak salju ya kemarin ini, seperti salju itu jatuh dari atas lalu nempel-nempel di pohon-pohon gitu. Dia itu manis yang bisa diminum gitu. Nah, berarti kalau bisa diminum berarti cair. Tetapi ada juga mengatakan sudah awalnya cair, ketika nempel di pohon-pohonan itu menjadi jamit. Berarti kayak gulali kan gitu. Jadi manisan juga meskipun jamit kalau dijemut ya berarti bisa cair kan. Wa yuqalu innahu taronjin. Ada yang mengatakan mana itu adalah taronjin. Taronjin itu apa? Taronjin itu adalah madatun lazijatun hilwatun tasbihu al-asal. Tasbutu alal asjari. Ada yang mengatakan bahwa ya, mana itu adalah taronjin. Yang mana taronjin itu adalah materinya itu yang mana dia cair ya, cair yang manis menyerupai madu yang jatuh di atas pohon. Sehingga wasyajaratu ma'iyatu matajumat fayajma'unas. Ketika jatuh di pohon, awalnya cair menjadi padat. Sehingga manusia itu, orang-orang Bani Israel itu ngambilin itu kayak gulali lah ya, gitu ya. Bisa diprotek-protek gitu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ini di Ma'anil Quran wa Irabhu ya. Undur Ma'anil Quran wa Irabhi. Di jilid 1 halaman 109. Kalau salwa itu adalah to'irun kasumana. Burung seperti apa? Seperti burung puyuh. Ada yang mengatakan kemarin ya puyuhnya itu kan gitu. Al-manna wa salwa isyaratun ilama an'amallahu bihi alaihim inda ba'di ahli tafsir. Kalau menurut sebagian tafsir ya bahwa mana dan salwa ini adalah isyarat. Ya, isyarat atas apapun yang Allah anugerahkan kepada mereka gitu ya, kepada Bani Israel saat itu. Baik, kita lanjut ya. Min thayyibatin. Min harfu jari mabniun ala sukun dia sukun. Thayyibatin ismun majrur bimin wa alamatu jari al kasratu. Tandanya adalah kasrah. Jar majrur di sini terkait pada lafal kulu ya. Kulu makanlah min thayyibatin dari makanan-makanan yang baik-baik yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel itu. Ma rozaknakum ya. Ma isim mausul di makna alladzi yang mana dia mabni sukun menempati rojer sebagai apa? Mudhof ilaihnya thayyibat ya. Thayyibat berarti mudhof, ma adalah mudhof ilaihnya. Rozaknakum ya. Rozakna berarti fiil ya, fiil madhi dan fa'ilnya na. Kumnya adalah maf'ul bih ya. Singkat saja ini karena mirip-miripnya. Wa ma dzalamuna wa huruf ataf. Ini huruf istinabiyah ternyata. Wa-nya adalah al-wawu istinabiyatun ya, berarti menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat apa? Kalimat. Dan ma-nya di sini, ma-nya adalah nafiyatun, manafi ya, yang menafikan. Dia huruf, dia mabni sukun. Dolamuna adalah fi'il madhi mabniun ala dhammi, dia mabni dhamma ya, dolamu. Ya, dhammanya di huruf apa? Huruf mim ya, dolamu gitu ya. Kenapa? Lintisorihi biwawil jamaati. Fi'il madhi dia mabni dhamma karena bertemu dengan wawu jama'. Lalu wal wawu dhamirun. Wawunya di sini adalah dhamir mutasil dia mabni sukun menempati rafa sebagai apa? Fa'ilnya dholamu. Adapun jumlah dari fi'il fa'il ya tidak menempati i'rab karena istinafiyatun ya, karena dia jumlah istinafiyah kalimat baru.
Nanya di sini adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi ma'ani nasbin sebagai maf'ulun bihi, sebagai objeknya dhalam. Walakin al-wawu harfu atfin, ya, wawu huruf ataf, dia mabni fathah. Lakin adalah harfu istidrokin, ya, huruf istidrok. Dia mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Istidrok itu ada huruf untuk menyangkal, ya. Contohnya aliyun ghaniyun walakinna akahu fakirun gitu. Ali adalah orang yang kaya, tetapi saudaranya adalah orang yang miskin. Nah, berarti ini huruf namanya huruf istidrok. Namanya huruf istidrok. Dia ini temannya siapa? Temannya inna, ya. Kanu adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi nakis, ya. Fi'il madhi nakisun. Fi'il madhi yang nakis karena tidak membutuhkan apa fa'il. Karena dia yang membutuhkan adalah dua isim, yaitu sebagai isimnya dan sebagai khobarnya. Ala dhammi, dia mabniun ala dhammi, mabni dhammah litisalihi bi wawil jamaati. Dia mabni dhammah karena bertemu dengan wawu jamaah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi ma'ni rafin ismu kana. Adapun wawunya di sini menempati i'rab rafa, ya, karena sebagai isimnya kana. Kanu anfusahum, ya. Anfusa adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Wa qad taqaddama al-fi'li wal fa'ili yadlimuna. Berarti yang menasabkan dia bukan kanu, tetapi fi'il yadlimuna yang berada di belakangnya, ya. Yang berada di belakang. Wa huwa mudhafun, anfusa juga sebagai mudhaf karena hum sebagai mudhaf ilaih. Yadlimun adalah fi'il mudhari'in yang mana marfu'un wa alamatu raf'i sukutun. Fi'il mudhari' dia rafa tandanya nun. Karena termasuk afal khamsah. Wawu jamaknya di situ, ya, dhamir mutasil, dia mabni sukun, menempati i'rab rafa sebagai fa'ilnya. Adapun jumlah, ya, fi'il fa'il, fi'il mudhari' dan juga fa'ilnya wawu jamak itu menempati i'rab nasab sebagai apa? Khobarukah kana. Sebagai khobar kana yang mana khobarnya kana adalah jumlah fi'liyah. Lalu jumlah secara keseluruhan kana isimnya yaitu dhamir, ya, yaitu wawu jamak itu, dan khobarnya adalah jumlah. La mahalalah minal i'rab, tidak menempati i'rab. Kenapa? Maktufatun adalah jumlah wa ma'tul. Karena diatofkan pada kalimat wa ma'tul. Baik, sekarang ayat ke-58, ya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujadan wa qulu hitatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Nah, ini ceritanya setelah Bani Israel, Nabi Musa dan juga Nabi Harun, rombongan semuanya itu sudah sampai tujuan. Sudah sampai tujuan, Allah memerintahkan mereka wa idqulna udkhulu, masuklah kalian hadil qaryah, ke qaryah ini, kota tujuan ini, faqulu minha haitsu syi'tum, dan kalian makan sesuka kalian, ya, makanlah, ya, seenak kalian, dienakno, kalau bahasa Jawa dienakno, ya, dienakno maknanya. Dan wadkhulul baba sujadan, masuklah dengan dalam keadaan sujud. Sujud di sini adalah membungkuk gitu, ya. Dan waqulu, dan katakanlah hittatun naghfir lakum khotoyakum, minta ampunan pada Allah, ya, sehingga kalau kalian meminta ampun pada Allah, ya, kami Allah, ya, kata Allah, akan mengampuni dosa-dosa kalian itu, ya, yang telah kalian lakukan bertubi-tubi, kan, salah, ya, diampuni, salah lagi, diampuni lagi, ya. Wa sanazidul muhsinin. Baik, kita lihat ini dulu, ya, tafsirnya dari tafsir Al-Baghawi. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata sumiyat al-qaryah, sumiyatil qaryatu qaryatan li annaha tajma'u alha. Di sini Korea dinamakan Korea karena apa?
karena di situ tempat berkumpul ya penduduknya gitu. Jadi kalau andaikan ada orang, segolongan orang tinggal di suatu tempat ya, itu dinamakan Korea. Kalau diartikan secara literal ya, Korea itu adalah kampung ya, kampung atau desa. Karena kampung atau desa itu kan tempat berkumpulnya orang-orang ya, penduduk yang kumpul kan gitu. Tidak perencau-perencau, tidak pisah-pisah. Jadi satu kesatuan. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, hiya ariha. Lalu Korea itu mana? Masuklah kalian di Korea. Korea itu di mana? Di negara mana? Di kampung apa? Kan gitu. Nah, ini ada beberapa versi penafsiran. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud Korea di sini adalah ariha. Ariha wahiyya Koryatul Jabbari. Kana fiya qaumun min baqiyat, yaitu di daerah Ariha, yang mana di situ tempat peninggalan kaum Ad. Kaum Ad di situ berarti masih ada sisa-sisa yang hidup di situ gitu. Yuqalu lahum al-Amaliko, yang dikatakan namanya Amaliko. Warok suhum, ketuanya atau kepala desanya atau kepala dusunnya yang menguasai, itu namanya Ud bin Unuk. Ud bin Unuk. Itu menurut Ibnu Abbas. Wakilan ada yang mengatakan bahwa Korea itu adalah Balko. Ya, Balko ini ya salah satu kota di daerah inilah, di daerah antara zaman di situ kan masih menyatu kan di negara Syam di situ kan. Negara Syam kan ada Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Pada dari situ, Allah alam tempatnya di mana pasnya itu ada namanya Balko. Waqala Mujahid, kalau baik mengatakan bahwa yang dimaksud masuklah ke Hadir Korea adalah Baitul Maqdis, masuklah ke Baitul Maqdis atau di Yerusalem, ya. Di Palestina pasti ya. Masuklah di Palestina ya, di Baitul Maqdis itu. Itu menurut Mujahid. Waqala Abu Haq. Kalau menurut Abu Haq adalah Ar-Ramlah. Korea di sini maksudnya adalah kota Ramlah. Ramlah itu di Palestina ya. Di Palestina. Wa Ordon, wa Palestina, wa Tatmur. Jadi menurut hak ini Roma, Ordon, wa Palestina, wa Tatmur. Ya, di sini berarti kota ya yang mana cakup ada di Roma, ada juga Ordon itu ini ya, Yordania. Wa Palestina dan Tatmur. Tatmur itu terjemahkan itu Palmyra. Palmyra itu salah satu kota di Syria. Ya karena saat itu belum pecah-pecah ya menjadi negara-negara asing ya. Yang sekarang ada negara Syria sendiri ya, ada Palestina sendiri, ada Yordania, ada Lebanon ya. Tapi intinya di daerah situ, di daerah Syam situ. Waqala Muqatil. Menurut Muqatil itu di Ilya. Ya Ilya itu sama juga di daerah situ, di daerah ya daerah sekitar Palestina, daerah situ kan. Waqala Ibnu Kaisan. Kalau menurut Ibnu Kaisan adalah Syam, ya Syam secara keseluruhan. Jadi untuk hulu Korea, untuk hulu Hadir Korea, masuklah ke Korea ini, maksudnya masuklah ke Syam, ya masuklah ke Syam. Ini menurut Ibnu Kaisan. Yang mana Syam saat itu yang mencakup Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Ya intinya daerah-daerah situ, daerah-daerah yang Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Tetapi kalau yang masyhur, yang paling rojih adalah ya di Baitul Maqdis. Yang Baitul Maqdis sekarang ya di mana? Di Palestina kan? Ya di Yerusalem ya sekarang di Palestina. Baik. Lalu fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ya, silakan masuk di sini ya, disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Lalu mereka dikatakan fakulu, makanlah kalian ya di Korea itu ya, di Korea itu apapun ya, makanan apapun ya, haitsu syi'tum rogodan, dengan sepuas-puasnya, tapi pastinya yang halal-halal kan. Jadi nikmat apapun nggak sepilih-pilih ya. Berarti seperti kayak tamu ya, mertamu di rumahnya orang, lalu tuan rumahnya itu
mempersilahkan berbagai macam makanan. Ya, dihidangkan di meja makannya itu penuh dengan makanan. Lalu tamu itu dikatakan tafadhol, silakan makan sepuasnya, gitu, sesuka hatimu. Nah, ini sangat luar biasa. Robotan di mana fungsi anak itu makanlah di enak nol, ya, bahasanya di enak nol, gitu. Wadabulul baba, dan masuklah pintunya, yakni baban min abwabil quryati wa kana laha sab'atu abwab. Masuklah dari salah satu pintunya, pintu Koryah ini. Karena Koryah ini mempunyai 7 pintu, gitu. Jadi Koryah ini yang tadi berbagai macam penafsirannya, ada dari Baitul Maqdis, ada dari Romlah, ada dari Yordan, Palestina, Syam, dan sebagainya. Di situ mempunyai 7 pintu, masuklah dari salah satunya. Masuklah dalam keadaan apa? Sujadan, dalam keadaan sujud. Sujadan ini maksudnya apa? Ruk'an, khuddo'an, munhanina. Maksudnya rukuk menunduk ini. Ya, sujud ini bukan berarti sujud di ini ya, kayak kita sujud sholat ini. Kalau Anda kan masuk dalam keadaan sujud seperti sholat itu gimana? Ya, nggak bisa jalan. Yang dimaksud sujadan di sini adalah masuk dalam keadaan menunduk, yang sopan kan gitu. Jangan kepleleng gitu. Ya, jangan ketak-kete kan gitu. Jangan sombong gitu ya. Tetapi masuklah dengan sopan. Masuklah dengan sopan, dengan rukaan, khuddo'an, muhaninin. Hanin, ya. Berarti dengan keadaan menunduk ini kan, sopan gitu kan. Kalau andai kan orang sopan, tamu sopan, ya, maka tuan rumahnya pun pasti akan segan gitu kan. Akan apa? Akan senang. Oh, ini tamu saya sopan ini, yang enggak gembleleng gitu, enggak sombong gitu kan. Maka apapun yang dipunyai pasti dikeluarkan. Tamunya sopan, tamunya baik. Itu yang maksudnya sujadan, ai rukaan, khuddo'an, munhanin. Wa qala wahum, kalau menurut Wahab adalah faidah taqallumuhu fasjudu syukratan lillah. Kalau menurut Wahab, maksud dari udkhulu al-baba sujadan, masuklah lewat pintunya dengan keadaan sujud. Maksudnya adalah udkhulu. Maksudnya faidah taqallumuhu, ketika kalian sudah masuk, ya, berarti wis mlebu gitu kan. Ya, kayak kalau kita bertamu itu sudah masuk, ya, masuk ke dalam gitu kan. Lalu ketika sudah berhasil masuk, fasjudu, sujud. Sujudnya sujud apa? Syukron lillahi ta'ala. Sujud syukur. Bersyukur karena kalian ya dari Mesir ya sudah dizolimin Fir'aun dan bala tentara di sana ya. Berpuluh-puluh tahun ya. Lamanya beratus-ratus tahun ya, sehingga kalian diselamatkan dari kejaran mereka, sehingga diselamatkan dari Laut Merah yang tidak tenggelam dan sebagainya. Di padang itu kalian perjalanan yang begitu panjang ya. Ada yang mengatakan itu sampai 40 tahun di dalam tafsir itu. Di padang itu ya. Maksudnya terkungkung di situ kan. Ada yang mengatakan 40 tahun. Berarti kan lama. Meskipun lama, tetapi dikasih fasilitas yang sangat luar biasa. Ya, berarti terlonta-lonta kan Bani Israel itu. Tapi ketika sudah sampai ya tujuan, ya berarti kan nikmat yang sangat luar biasa. Ketika kalian masuk di Korea ini, kalian masuk udah langsung sujud. Sujudnya apa? Sujud syukur, bersyukur pada Allah. Kemudian kalian katakan hitotun. Maksudnya apa hitotun ini? Wala Qatadah, menurut Qatadah adalah khutto'an. Anak fotonya. Khutto'ana fotoyana. Ya Allah, hapuslah kesalahan kami. Umiru bil istighfar. Maksudnya apa? Maksudnya mereka diutus ya, diperintahkan Allah untuk beristighfar. Meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kesalahan yang bertubi-tubi itu gitu. Bertubi-tubi. Salah maafin, salah dimaafin kan gitu. Nah, itu Allah berfirman itu kulu ya, kulu hitotun. Katakanlah utor anak fotoya, ya Allah hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Maksudnya adalah disuruh untuk beristighfar. Qala Ibnu Abbasin, karena menurut Ibnu Abbas maksud dari ucapan hitotun itu adalah la ilaha illallah. Ya, kalimat tahlil ya. Bukan tahlilan ya, tahlil itu lafal la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah.
Kenapa? Ya, maksud dari hitoh di sini adalah la ilaha illallah. Karena lafal la ilaha illallah, lafal tauhid ini li annaha tahuttu adzunuba. Karena tahlil ini bisa menghapus dosa-dosa. Jadi kalimat la ilaha illallah bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini menurut Ibnu Abbas. Warfa'aha ala takdir qulu masalah tanah itu. Nakfiru lakum khotoyakum. Kalau kalian beristighfar ya, sudah masuk bersujud syukur, lalu kalian beristighfar ya, meminta ampunan dari dosa-dosa yang kalian perbuat, maka nakfiru lakum khotoyakum. Kami akan ampuni ya, kami akan hapus dosa-dosa kalian itu. Al-ghufru di sini adalah as-sitru. Ghufr di sini maknanya adalah siter-siter atau ada penghalang. Kenapa maghfirah di situ dinamakan siter? Karena bisa apa? Bisa maghfirah Allah. Maghfirah Allah itu bisa menutup dari dosa-dosa. Kalau kita mempunyai dosa, lalu diampuni Allah, maka dosa-dosa itu akan ditutup Allah. Ya tidak kelihatan, berarti sudah diampuni kan. Wa qara'a ahlul Madinah wa Nafi nakfiru, menurut ahli Madinah ya, penduduk Madinah dan juga Imam Nafi ya, ini salah satu qurra, membaca nakfiru itu bil ya'i wa dhammiha wa fathil fa'il. Jadi nunnya itu dibaca ya, berarti ya gitu kan. Wa dhammiha wa fathil fa'. Berarti ya-nya ditomakan, berarti dibaca apa? Yukfar. Ya, yukfaru lakum khotoyakum. Kalau di Al-Quran yang kita baca itu lafal nakfiru ya. Nakfir ya, nakfir di sini. Nakfir. Oke. Nakfir lakum. Kita itu nakfir pakai nun. Tetapi kalau qiraah yang diikuti ahli Madinah dan juga Imam Nafi membaca yukfar. Yukfar lakum khotoyakum gitu. Wa qara'a Ibnu Amir bitai. Tetapi kalau menurut qiraah Ibnu Amir itu dibaca memakai ta ya. Berarti nunnya diganti dengan ta. Wa dhammiha wa fathul fa'i. Berarti apa? Tukfar gitu kan. Tukfar lakum khotoyakum. Jadi ada 3 versi ya. Bisa dibaca nakfir lakum khotoyakum. Nah, ini kalau menurut qiraah yang kita ikutin ya. Seperti qiraah dari Imam Asim kan. Kalau Imam Asim seperti ini kan, nakfir lakum khotoyakum. Tetapi kalau Imam Nafi membaca apa? Yukfar lakum khotoyakum. Kalau dari Ibnu Amir tukfar lakum khotoyakum. Wa sanazidul muhsinin. Oke, maka kalau semuanya kalian itu tadi dosa-dosanya ya, sudah dihapus Allah, maka wa sanazidul muhsinin. Kami akan memberikan tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Berikan tambah apa? Tambah adalah tawaban min fadlina. Kami akan berikan tambah pahala dari karunia kami. Dikasih nikmat yang luar biasa, dikasih tambahan pahala, dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya wasanazidul muhsinin. Bagi orang-orang yang muhsin. Orang muhsin ini orang yang berbuat baik. Maksudnya nurut sama Allah kan gitu. Disuruh masuk ya, melewati pintu A ya, ikut di situ. Disuruh masuk dengan tunduk, jangan gembleleng ya, jangan ketak-ketik, jangan sombong ya, ngikutin gitu. Disuruh istighfar, disuruh baca tahlil, la ilaha illallah ya, baca la ilaha illallah. Maka kalau kalian nurutin apa yang diperintah Allah, jangan jangan kayak kemarin-kemarin kan gitu. Disuruh ini diingkari dan lain sebagainya kan gitu. Kalau kalian ngikutin itu namanya kalian termasuk orang muhsinin, orang yang berbuat baik, yang ngikutin perintah Allah, mengindahkan perintah Allah. Kalau kalian ngikutin maka enak, ya, maka kalian menjadi orang yang enak. Kayak kemarin kan ketika di Padang Tih kan, di Padang Tih itu kan, ya kamu minta ya agar mendapatkan naungan, saya kasih naungan, mendapatkan makanan, saya kasih makanan tanpa susah payah.
Tetapi kalau kalian melanggar maka dikatkan nikmat itu kan. Disuruh jangan disimpan kan gitu. Karena rezeki itu tiap hari turun gitu. Nah, tiap hari turun, maka nggak usah disimpan. Nah, mereka melanggar janji itu, maka dikat itu nikmat. Baik. Lalu yang ayat ke-59 ya. Fabadala. Ini berbuat, ini berulah lagi mereka ini. Di ayat ke-50 berapa ini? 59. Fabadala faqiyar. Mereka merubah alladzina zalam, orang-orang yang zalim itu merubah perintah Allah itu. Alladzina zalamu anfusahum wa qalu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Ya. Mereka disuruh mengucap apa? Disuruh istighfar, ya, disuruh baca kitabun gitu. Disuruh ya Allah ya fotoyana foto ana fotoyana. Disuruh seperti itu. Tetapi mereka merubah-rubah perintah Allah itu. Qaulan ghairal ladzi qila lahum, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Wa dzalika annahum badalu qaulal khittah bil khintah. Kata khittah dirubah menjadi khittah. Khittah itu kan ucapan ya Allah ampunilah, hapuslah dosa-dosa kami. Maksudnya kan gitu, khittah itu. Tetapi khittah dirubah menjadi khintah. Khintah itu kayak apa ya? Kayak makanan ya, biji-biji gandum kayak gitu kan. Nah, ini berarti kan orang kurang ajar gitu ya. Disuruh ngucapin khittah malah khintah ya. Jadi bahasa Arab itu satu huruf ya. Beda satu huruf pun itu maknanya sudah jauh sekali. Khittah itu ucapan tadi ya, ucapan memohon ampun gitu. Tetapi dirubah khintah. Khintah itu adalah biji-biji gandum. Faqalu bilisanihim. Mereka ngomong dengan lisannya, dengan bahasa mereka. Hitona simposan. Hitona simposan. Maksudnya apa? Hintotan hamro'an. Hinto hamro. Hinto itu tadi semacam biji gandum ya, yang hamro, yang merah. Jadi pengen biji gandum yang merah. Hinto ya Allah, hinto yang hamro ya Allah. Ini berarti kan sudah merubah perintah Allah, firman Allah ya, menjadi perkataan yang sangat melenceng. Ini yang Allah tidak sukai kepada Bani Israel ya. Istighfafan bi amrillah. Dengan tujuan apa dia berubah khittah menjadi khintah? Dengan tujuan istighfafan bi amrillah, meremehin perintah Allah. Ya, mereka meremehkan perintah Allah. Jadi ini juga diambil pelajaran buat kita ya. Jangan sampai kita meremehkan ya, menganggap enteng perintah Allah itu ya, dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan sampai kita termasuk seperti orang Bani Israel nah gitu. Ketika disuruh apa, disuruh mengucap apa, disuruh mengucapin apa, tetapi dia melintir-melintir, dipelintir-pelintir. Sehingga Allah itu tidak suka. Wa qala Mujahid, ini menurut Mujahid ya. Kalau menurut Mujahid adalah tuhti'a lahum albaba liyaqfidu ru'usahum fa'abau ayataqruha sujatan fataqulu ala astahihim mukhalifatan bil fi'li kama badalu al-qawla wa qawlan waralati bilalakum. Maksud dari qawlan waralati bilalakum, ketika Allah memerintahkan tadi masuk dalam keadaan sujadan, menunduk ya, rukuk, nunduk, maksudnya dalam keadaan sopan kan gitu. Mereka malah masuknya itu tidak mau seperti itu. Dia ngesok gitu. Masuknya ngesok dengan apa? Dengan pantatnya, dengan pokoknya. Ya. Nah, berarti kan ini penistaan agama gitu ya. Ini berarti menistakan agama kan. Disuruh masuk baik-baik, sopan kan gitu. Sopan, nunduk kan baik, sopan baik kan gitu. Tetapi mereka malah masuknya dengan ngesok. Ya, masuknya dengan ngesok pantatnya dulu. Nah, ini kan nggak sopan sekali. Kalau ada tamu masuk seperti itu gimana? Bokongnya dulu. Bokongnya dulu. Ya. Nah, ini mereka seperti itu ya, Bani Israel itu. Sudah dikasih hati ya. Sudah dikasih kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Masih aja berbuat ya, dolim tersebut. Nah, ini dari ayat ke-59.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila li bani Israila udkhulu baba sujatan wa qulu kitab wa qulu kitabun fabadalu fadalu yafdalu ala aslahi maqalu habatan fi sya'rihi. Ini sama ya firman sabda Nabi ya, sama seperti itu ya. Seperti yang disampaikan mufasir yang lainnya. Ketika Bani Israel disuruh masuk dengan sujatan, tetapi tidak mau ya. Dengan jalan secara merangkak di sini. Yashabun merangkak dengan bokongnya dulu. Dan ketika disuruh kintotun, dia bilangnya kintotun. Fa'anzal ala ladina dhalamu bijazab minas sama. Maka otomatis ya, ketika mereka tidak mengindahkan perintah Allah itu langsung dikasih adab. Ya. Dikasih adab, Allah menurunkan adabnya dari langit. Apa? Yaitu berupa rijzan. Ya, rijzan minas sama. Maksud dari rijzan dari sama, dari langit itu apa? Ila arsalallahu alaihim ta'unan. Allah mengutus ta'un, ya. Penyakit wabah, penyakit yang menular. Ya kayak corona ya. Kalau sekarang itu corona, wabah yang mematikan, yang menular. Fahalaka minhum fi sa'atin wahidatin sab'una alfan. Dalam 1 jam itu bisa membinasakan 70.000 orang. Ya. Jadi dahsyat sekali, lebih dahsyat dari corona. Ya, 1 jam yang mati itu 70.000 orang. Nah, ini gara-gara mereka. Nggak ada kapok-kapoknya. Nggak ada kapok-kapoknya orang Bani Israel. Bima kanu yafsukun. Ya, Allah menurunkan ta'un ini lantaran apa? Karena perbuatan mereka yang senantiasa memaksiati Allah. Ya'suna wa yakhrujuna min amrillah. Mengingkari perintah Allah, tidak mengindahkan perintah Allah. Selalu balelo. Selalu berbuat sesuatu yang ngeselin Allah. Maka itulah hukuman dari mereka. Buat mereka. Baik, teman-teman sudah 06.57 ya. Insya Allah kita akan lanjut di hari apa itu? Hari Selasa ya. Insya Allah hari Selasa kita akan lanjut Qiraat Al-Quran dan juga tadabbur dari tafsir Al-Baghawi ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini ya, pelajaran yang sangat banyak sekali tentang kisah Bani Israel ya, orangnya seperti itu, diberi nikmat yang luar biasa, tetapi terus-menerus berbuat durhaka sama Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Kita diberi nikmat yang luar biasa dari Allah ya, diberi kesehatan, bisa makan, ada yang punya bisnis, ada yang punya kerjaan yang baik, ya, ada yang punya keluarga yang sakinah, tawarrahmah, dan lain sebagainya. Itu semuanya nikmatnya perlu kita syukuri, Dan jangan sekali-kali kita seperti Bani Israel, dari nikmat Allah luar biasa itu, kita malah balas dengan perbuatan kita yang tidak mengenakan, perbuatan kita yang tidak ngikutin ya, perintah Allah, dan senantiasa melakukan perbuatan yang membuat Allah. Baik, Allah al-bisab, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya izin mengakhiri kajian kita. Assalamualaikum.